Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Mustikasari, Ibu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini Ibu sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Ibu mengampu mata pelajaran IPA khususnya biologi kelas 7. Di sini Ibu ingin melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat roti yang dibiarkan secara lama-kelamaan, kemudian pada bagian roti tersebut ditumbuhi seperti sekat-sekat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah kalian melihat nasi yang dibiarkan secara lama-kelamaan kemudian akan berubah warna menjadi oranye? Nah, perubahan warna menjadi orange atau roti yang ditumbuhi seperti sekat-sekat berwarna putih kehitaman merupakan ciri bahwa makanan tersebut telah ditumbuhi oleh jamur. Jadi, materi kita kali ini adalah tentang kingdom fungi atau jamur. Nah, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel. Nah, jamur memiliki karakteristik. Yang pertama, merupakan sel eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, ada multiseluler atau bersel banyak. Tetapi ada juga beberapa jenis jamur yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian yang ketiga, berbentuk talus. Talus itu belum bisa dibedakan antara akar, antara batang, dan antara daun. Kemudian bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan dengan sendiri karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Lalu, bagaimana sih jamur bisa mendapatkan makanan sedangkan si jamur tidak bisa melakukan fotosintesis? Yaitu yang pertama itu bisa dengan cara parasit atau bisa juga dengan cara saprofit. Nah, dengan cara parasit yaitu dengan memperoleh makanan dari organisme yang ditempelinya. Kemudian dengan cara saprofit yaitu memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang telah mati atau dapat juga dengan bangkai yang telah membusuk. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang struktur tubuh jamur. Yang pertama itu ada tutup jamur. Nah, tutup jamur ini fungsinya itu untuk melindungi jamur. Kemudian yang kedua itu ada lamela. Lamela ini posisinya di bawah tutup jamur atau di dalam tutup jamur. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan spora. Nah, lamela ini bentuknya itu lembaran-lembaran. Nah, di dalam lembaran ini terdapat benang-benang halus atau biasa disebut dengan hifa. Hifa ini ada yang bersekat, ada juga yang tidak bersekat. Nah, sekat-sekat pada hifa ini disebut dengan septa. Kemudian, kumpulan dari beberapa hifa ini akan membentuk miselium. Nah, kemudian ada cincin. Nah, cincin ini fungsinya itu untuk mengatur keluarnya spora. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang reproduksi. Nah, reproduksi jamur ini bisa secara aseksual ataupun secara seksual. Secara aseksual ini tanpa perkawinan, sedangkan seksual melalui perkawinan. Nah, secara aseksual itu bisa melalui spora atau pembentukan tunas, kemudian konidia. Nah, konidia ini spora yang dihasilkan dari pembentukan sekat-sekat pada ujung hifa. Kemudian ada fragmentasi. Nah, fragmen itu pemisahan diri. Jadi, fragmentasi ini pemisahan diri untuk mendapatkan fragmen baru. Nah, tahap seksual ini melalui 3 tahapan yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Jadi cincin yang terdapat pada struktur tubuh jamur tadi akan mengatur keluarnya spora. Jadi spora keluar, kemudian terjadi penyatuan 2 sel induk. Ini masih pada tahap plasmogami, belum terjadi peleburan inti. Masih tahap penyatuan 2 sel induk. Kemudian terjadi peleburan inti menghasilkan zigot. Nah, ini sudah masuk ke tahap karyogami. Nah, zigot ini akan mengalami tahap meiosis atau pemisahan diri. Jadi, masuk ke tahap meiosis, kemudian ketika hifanya ini sudah matang, spora ini dia akan menyebar. Nah, ketika terbawa angin ataupun air, spora ini akan jatuh di tempat yang tepat. Nah, setelah kondisinya itu sesuai untuk spora ini berkecambah, spora ini akan berkecambah. Kemudian, dia akan tumbuh menjadi tubuh buah baru.
Nah, kemudian ada klasifikasi. Nah, jamur ini diklasifikasikan menjadi 4 divisi atau 4 filum. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Zygomicota. Jadi, Zygomicota ini memiliki karakteristik. Yang pertama, habitatnya atau tempat tinggalnya itu di tempat lembab. Kemudian berinti banyak. Nah, hifanya ini tidak bersekat. Kemudian hifa pada Zygomicota ini ada dua, ada hifa stolon. Nah, hifa stolon ini dia merupakan hifa yang berada pada atas substrat, di atas permukaan substrat. Nah, kemudian untuk hifa rhizoid ini fungsinya itu sebagai pengganti akar. Jadi untuk mengambil makanan dari substrat yang ditempelinya. Kemudian fungsinya itu selain untuk mengambil makanan juga untuk menempel pada substratnya. Nah, kemudian reproduksi dari Zygomicota ini bisa secara aseksual atau tanpa perkawinan. Nah, secara aseksual atau tanpa perkawinan, jadi melalui spora. Nah, spora yang dihasilkan ini berupa sporangium yang terletak pada ujung hifa atas. Kemudian secara seksual, nah secara perkawinannya itu yaitu melalui konjugasi atau penempelan hifa negatif dan hifa positif membentuk zigospora. Contoh dari Zygomicota ini ada Rhizopus oryzae atau jamur tempe. Kemudian ada Rhizopus stolonifer atau jamur tape. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada Ascomycota. Memiliki karakteristik. Yang pertama ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian berinti banyak. Nah, kemudian memiliki askus. Askus itu alat untuk produksi si spora. Kemudian reproduksinya itu secara aseksual atau tanpa perkawinan melalui pembentukan tunas atau juga pembentukan konidiospora. Kemudian secara seksualnya itu bisa melalui konjugasi. Nah, contohnya itu ada pada Saccharomyces cerevisiae dan ada Penicillium. Kemudian yang ketiga itu ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini dia merupakan jamur makroskopis atau berukuran besar. Jadi Basidiomycota ini biasanya jenis jamur yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua itu hifanya bersekat. Nah, Basidiomycota ini mempunyai tubuh buah atau biasa yang dikenal dengan basidiokarp. Kemudian reproduksi dari Basidiomycota ini bisa secara aseksual melalui konidia atau bisa juga melalui fragmentasi. Kemudian untuk seksualnya ini bisa melalui konjugasi. Nah, contoh dari jamur ini bisa jamur merang, itu ada Volvariella. Nah, kemudian ada jamur kuping atau Auricularia. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir ini ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini memiliki karakteristik. Yang pertama, hifanya bersekat. Kemudian reproduksinya itu secara aseksual dengan membentuk konidia, membentuk spora dalam konidia. Nah, untuk reproduksi secara seksualnya ini untuk Deuteromycota belum diketahui. Contoh dari Deuteromycota ini ada Aspergillus wenti atau jamur kecap. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu ada peranan fungi. Jadi peranan fungi itu ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan ini biasanya jamur yang dapat dikonsumsi. Yang contohnya itu ada pada Auricularia sp tadi atau jamur kuping, kemudian ada Volvariella tadi jamur merang, terus ada Saccharomyces cerevisiae jamur pada roti, kemudian ada Rhizopus oryzae atau jamur tempe, Rhizopus stolonifer jamur tape. Nah, untuk yang merugikan itu biasanya itu sifatnya yang merusak. Itu ada Ganoderma aplanatum, itu biasanya jamur yang merusak kayu atau memakan kayu. Nah, kemudian ada Ganoderma pseudoverum, ini biasanya menyebabkan akar pada tanaman itu membusuk. Untuk materi fungi ini cukup sampai di sini pembahasannya. Nah, apabila ada anak-anak yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan, bisa melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar juga bisa. Nah, untuk tugas dari materi ini, Ibu hanya minta kalian meresum dari poin-poin yang udah Ibu jelaskan tadi, kemudian dikumpulkan. Nah, cukup sekian materi ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.